Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sedang bersama uh, Bapak Haji Endang Sadikin selaku Ketua DPRD Kabupaten Karawang dan Sekretaris DPC Gerindra. Untuk saat ini kita sedang berada kunjungan ke ruang Ketua DPRD Kabupaten Karawang guna tugas sistem kepartaian dan pemilu guna analisis Partai Gerindra. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra didirikan pada tanggal 6 Februari tahun 2008. Partai ini lahir sebagai respons atas kebutuhan kepemimpinan nasional yang memiliki karakter seperti tegas, mandiri, dan mendukung kepentingan rakyat. Nah, partai ini itu didirikan oleh Prabowo Subianto beserta tokoh-tokoh lainnya. Gerindra hadir dengan membawa gagasan seperti kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya ada ideologi dan asas Partai Gerindra, berideologi nasionalisme dan populisme sayap kanan, dengan asas utama berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas partai yang pertama berdasarkan anggaran dasar dan manifesto perjuangan partai. Asas Gerindra adalah yang pertama, Pancasila menjadi dasar filosofis dan pandangan hidup bangsa yang harus dilaksanakan, dipertahankan, dan disebarluaskan. Ada Undang-Undang Dasar 1945, segala bentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilandaskan pada kemurnian Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada ideologi dan platform perjuangan nasionalisme. Gerindra menempatkan wawasan kebangsaan, persatuan, dan kedaulatan negara di atas segalanya. Identitas dan jati diri bangsa digunakan sebagai fondasi utama dalam menghadapi globalisasi. Populisme selanjutnya adalah struktur dan tokoh yang ada di Partai Gerindra. Yang pertama untuk struktur yang dipimpin oleh Ketua Umum Pusat yaitu Prabowo Subianto yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Terus lanjut ke Ketua hariannya itu ada Sufmi Dasko selaku Wakil DPR RI 1. Terus ada sekjennya itu Sugiono. Terus ada bendahara umumnya. Nah, bendahara umumnya itu ada Satrio Dimas Adityo atau Dimas Satrio. Terus lanjut untuk struktur tingkat kewilayahannya ada DPD itu tingkat provinsi, ada DPC itu ada Dewan Pimpinan Cabang atau tingkat kabupaten kota. Terus ada PAC, pimpinan anak cabang atau tingkat kecamatan. Lanjut ada selanjutnya itu basis massa Partai Gerindra. Jadi, Partai Gerindra ini memiliki basis massa di berbagai latar belakang yang berbeda, seperti kelompok nelayan, terus ada petani, lalu ada kelompok menengah ke bawah yang menginginkan adanya perubahan politik dan juga cinta akan tanah air atau nasionalis. Itu yang menjadikan daya tarik Partai Gerindra. Nah, kita beralih ke perolehan suara dan kursi pemilu. Pada pemilu legislatif 2024, Partai Gerindra menempati peringkat ketiga secara nasional dengan perolehan suara sebesar 20.071.708 suara dengan persentase 13,22% dari total suara sah. Perolehan kursi DPR RI 86 kursi dari total 580 kursi, dan peringkat nasionalnya kita meraih ke angka 3. Lalu pada pemilu 2019, pada periode 2019 hingga 2024, total suara sah mencapai 17.594.839 suara. Persentase suaranya sebesar 12,57%. Lalu ada perolehan kursi DPR RI sebesar 78 kursi dari total 575 kursi. Selanjutnya adalah strategi dan kampanye yang dilakukan oleh Gerindra. Ngapain aja sih? Nah, untuk strategi kampanye Gerindra itu ada macam-macam. Yang pertama ada strategi kampanye digital, di mana udah di era modern ini sudah selayaknya semua partai pasti melakukan strategi melalui media sosial. Nah, di Gerindra ini itu ada optimalisasi media sosial. Gerindra dikenal aktif untuk mengunggah atau menggunakan media sosial. Terus lanjut ada gerakan akar rumput atau gerakan grassroots. Nah, di Partai Gerindra ini menumbuhkan rasa aksi nyata berupa bantuan sosial dan konsolidasi media partai. Di mana gerakan analisis Partai Gerindra. Jadi Partai Gerindra ini membawakan ideologi yaitu nasionalis populis, yang dimana ia kerap membawa isu-isu seperti kedaulatan negara, ekonomi kerakyatan, dan kepemimpinan yang tegas. Nah, juga kepemimpinan yang tegas ini juga dilihat dari bagaimana ketua umumnya atau Prabowo Subianto
memimpin partai tersebut, di mana Kita beralih ke kritik dan tantangan. Partai Gerindra menghadapi tantangan utama dalam bertransisi dari partai oposisi menjadi partai penguasa, termasuk menjaga loyalitas basis pemilih, mewujudkan janji-janji kampanye, dan mengelola dinamika pemerintahan di tengah tuntutan kritik publik yang kerap menyoroti kebijakan populis dan kinerja pemerintahan. di dalam sistem kepartaian di Indonesia bersifat multipartai, Partai Gerakan Indonesia Raya merupakan salah satu partai yang memiliki posisi yang sangat strategis, dimulai dari dalam organisasinya, terus kepemimpinan tokoh yang kuat, serta kemampuan dalam berkembang dan membangun koalisi di dalam dunia politik tersebut.